Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita masih membahas materi tentang peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Minggu yang lalu kita membahas Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Hari ini kita membahas tentang Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Yakub bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah sahabat dari Sunan Ampel. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan memiliki nama kecil Raden Paku. Ia diyakini sebagai tokoh faqih dan menguasai ilmu falak atau perbintangan. Ia adalah murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Di masa menjelang keruntuhan Majapahit, Raden Paku dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Patah menjadi Sultan Demak. Ia diberi gelar Prabu Satmata, Ratu Tunggul Khalifatullah Mukminin. Ketika Sunan Ampel wafat, Sunan Giri menggantikannya sebagai mufti tanah Jawa. Pesantren Giri hingga di masa Mataram menjadi Giri Kedaton yang selalu diminta untuk merestui raja-raja di sebagian wilayah Nusantara. Catatan Portugis dan Belanda di Ambon menyebut Sunan Giri dan pelanjutnya sama dengan Paus di Roma yang memberkati para kepala negeri sebelum naik takhta, termasuk para sultan Islam di Maluku, Hitu, dan Ternate. Dengan demikian, Giri merupakan wujud lembaga kekuasaan tersendiri, meski lebih sebagai lembaga berwenang dalam keagamaan saja. Banyak mubalik dari pesantren Giri yang dikirim ke Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Raja Majapahit memberi keleluasaan kepadanya untuk mengatur pemerintahan karena khawatir ia melakukan pemberontakan. Kemudian pesantren pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Ketika Raden Patah lepas dari pengaruh kekuasaan Majapahit, Sunan Giri diangkat menjadi penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang pun menyebutnya Sultan Abdul Faqih. Ia juga pencipta karya seni yang luar biasa. Salah satu karyanya adalah Gending Pucung dan Asmarandana yang bernuansa Jawa, namun syarat dengan makna Islami. Beliau juga menciptakan berbagai jenis permainan anak seperti jelungan dan jamuran, serta tembang permainan anak-anak seperti padang bulan dan cublak-cublak suong. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Nama asli Sunan Bonang adalah Makhdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila.
Sunan Bonang belajar dasar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, ia berkelana, kemudian menetap di Bonang, sebuah desa kecil di Lasem, Jawa Timur, dan mendirikan pesantren yang sekarang dikenal dengan Watu Layar. Di tempat itulah Sunan Bonang mengajar dan mengembangkan Islam. Sunan Bonang adalah orang yang tawadu dan sangat disiplin, terutama dalam menempuh pelajaran. Sebagai putra pemimpin Wali Songo, tidak diragukan, ia memperoleh penggemblengan jasmani dan rohani yang sangat berat. Dalam hidup, ia menempuh jalan para sufi yang terkenal sangat juhud dan wiroi. Ia mendapat bimbingan langsung dari ayahandanya Sunan Ampel. Sunan Bonang dikenal sebagai orang yang gemar menuntut ilmu. Dikisahkan sewaktu muda, ia bersama Sunan Giri atau Raden Paku berniat pergi menuntut ilmu ke Mekah. Namun sebelum berangkat ke Mekah, mereka singgah terlebih dahulu ke Pusai, sekarang wilayah Aceh, untuk menghadap Syekh Maulana Ishak yang tak lain ayah dari Sunan Giri. Di sana mereka menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak dalam waktu yang cukup lama. Bahkan akhirnya mereka tidak jadi pergi ke Mekah dan langsung pulang ke tanah Jawa setelah selesai menuntut ilmu. Dalam berdakwah, Sunan Bonang sangat gemar mengunjungi daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura, maupun Pulau Bawean. Di pulau inilah pada tahun 1525 Masehi ia meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan seni, budaya, dan tradisi masyarakat. Di antaranya sebuah alat musik pukul yang bernama bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengah. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu. Lebih-lebih bila Raden Makhdum Ibrahim yang membunyikan alat musik itu. Ia adalah wali yang mempunyai cita rasa seni tinggi, sehingga apabila ia membunyikan bonang, pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengar. Setiap Raden Makhdum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyak penduduk yang datang ingin mendengarkan. Tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Makhdum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Makhdum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran setelah berhasil merebut simpati rakyat. Pendidikan agama Islam diajarkan kepada mereka. Lama-kelamaan masyarakat menyebutnya sebagai Sunan Bonang. Selain menggunakan seni musik, Sunan Bonang juga berdakwah melalui karya sastra, yaitu dengan menggugah suluk. Suluk adalah karya sastra berupa tembang atau syair berisikan ajaran tasawuf. Karyanya yang terkenal adalah Linglung dan Bonang. Manuskrip suluk Bonang yang asli sampai sekarang masih disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang dikenal sebagai pencipta tembang Macapat Durma. Sifat-sifat buruk digambarkan tembang Macapat Durma. Durma bagi beberapa kalangan diartikan sebagai munduring tata krama, yang berarti mundurnya etika atau tata krama. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Durma berasal dari kata derma, yang berarti suka berbagi rejeki pada orang lain. Karya sastra Sunan Bonang yang paling fenomenal adalah tembang Tamba Ati. Itulah metode dakwah yang dilakukan Sunan Bonang. Beliau memperbarui budaya masyarakat
dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya, sehingga dakwah beliau mudah diterima oleh kalangan luas. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Nama kecilnya Raden Kosim. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1470 Masehi. Ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut. Ia kemudian terlempar di dusun Jelog, pesisir Banjarwati, sekarang Lamongan. Setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan padepokan santri Dalam Duwur yang kini bernama Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Sunan Derajat wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah tanah air, terutama pada bulan Sya'ban, menjelang datang bulan Ramadan. Tak jauh dari makam beliau telah dibangun museum daerah Sunan Derajat yang menyimpan beberapa peninggalan Wali Songo. Museum itu dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Sunan Derajat sebagai wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan, sekaligus melestarikan budaya serta benda bersejarah, khususnya peninggalan beliau di bidang kesenian seperti gamelan, singo, mengkok. Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pada waktu para wali memutuskan untuk mengadakan pendekatan kultural pada masyarakat Jawa dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Derajat tidak ketinggalan untuk menciptakan tembang Jawa yang sampai saat ini masih digemari masyarakat, yaitu tembang Pangkur. Hingga sekarang gending tersebut masih digemari rakyat Jawa. Dalam berdakwah, Sunan Derajat memiliki perhatian yang serius terhadap masalah sosial. Dakwahnya selalu berorientasi pada kegotong royongan. Ia selalu menekankan bahwa memberi pertolongan kepada masyarakat umum serta menyantuni anak yatim dan fakir miskin merupakan amalan yang diperintahkan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.